ya dari vlog-vlog saya sebelumnya. Jadi di sini saya pengen sharing kepada bunda-bunda di rumah. Kebetulan kemarin saya ada kasus nyonya 37 tahun datang dengan nyeri perut. Awalnya pasien ini memang pasien yang post kuret, setelah kuret kemudian datang diperiksa. Sebenarnya kalau dibilang nyeri perut nggak terlalu nyeri ya, biasa aja ya. Cuman setelah saya periksa rupanya ada perdarahan di dalam, dan akhirnya setelah dioperasi ternyata pasien mengalami heterotrophic pregnancy atau bahasa lainnya seperti multiple pregnancy, di mana itu ada sebuah kehamilan alami ya yang terjadi secara simultan, di mana kehamilan tersebut ada yang terjadi di dalam rahim dan ada yang terjadi di luar rahim. Nah, menurut saya sih ini kasusnya menarik ya, dan itu sangat-sangat jarang sekali yang terjadi. Insidensinya aja hampir 1/30.000 dibandingkan kehamilan-kehamilan lain. Nah, untuk itu di sekarang nih saya sengaja mengundang kebetulan pasien saya ya, Bu Asna sama Kak Mary, itu kebetulan beliau juga kakaknya pasien saya dan kebetulan juga bidan. Sekalian di sini kita diskusi, berbagi sharing kepada bunda-bunda ya, untuk kedepannya semoga bisa mengambil pengalaman lah, ada loh kasus seperti ini, dan sebagai warning untuk bunda-bunda di rumah. Oke, apa kabar? Assalamualaikum Asna, Kak Mary, apa kabar, sehat? Makasih banget ya udah mau datang. Oke lah, hari ini saya pengen Kak Asna sama Kak Mary itu bisa sharing lah, berbagi pengalaman kemarin gimana sih yang dirasakan Asna. Ini kebetulan Kak Mary juga sebagai bidan yang saudara kakak kandung ya? Kakak kandung. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih. Assalamualaikum bunda-bunda di rumah. Saya bidan Mehridar. Kebetulan dokter adik saya ini mengalami kehamilan yang termasuk dibilang langka. Jadi kami hari ini mau berbagi pengalaman dengan bunda-bunda sekalian yang di rumah. Dan ini adik saya. Assalamualaikum bunda-bunda di rumah. Nama saya Asna Rita. Saya seorang ibu rumah tangga yang berumur 37 tahun dan mempunyai tiga orang anak. Dan di usia yang kemarin yang saya alami adalah kehamilan yang keempat. Saya mempunyai seorang suami dan 3 orang anak, putra-putri kami yang cantik-cantik dan sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin Asna bisa langsung to the point aja, gimana sih perasaan Asna kemarin sebelum didiagnosis hamil kembar di dalam dan di luar rahim itu loh? Kemarin sebenarnya sebelum kehamilannya ini saya mengalami hal kegiatan saya sehari-hari itu biasa saja, tak ada masalah apa-apa. Saya merasa sehat, terus saya merasa kehamilan keempat ini kami rencanakan, dokter. Direncanakan, kemudian saya tunggu-tunggu, alhamdulillah saya rasa menstruasi saya udah nggak ada. Saya rasa ini kayaknya sudah perlu dites gitu. Saya pakai test pack biasa. Pada waktu itu test pack pertama saya tes itu negatif hasilnya. Kemudian saya tunggu kembali kira-kira 2 minggu ke depan. Saya tes lagi. Alhamdulillah hasilnya positif. Dan kesehatan saya alhamdulillah sehat, tak ada apa-apa, tidak mual seperti yang dulu-dulu, biasa saja. Saya bekerja biasa saja sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai guru biasa saja. Cuman terasa agak lemas sedikit. Saya datang ke Kakak Mary ini yang kakak juga sekalian bidan, saya konsultasi begitu. Jadi di saat itu saya tanyakan ke Kak Mary, kenapa kok pinggangnya agak sakit gitu. Terus terasa tulang rusuk saya yang di belakang semuanya terasa seperti terkilir, tak bisa gerak gitu, kiri kanan tidak bisa, tidur aja juga nggak bisa. Oh, coba
apa ya, kok bisa begini, coba saya kasih obat angin dulu katanya, tapi anginnya nggak mau keluar gitu, perutnya Kira-kira kembung. masuk angin atau sakit? Ya, Masuk angin atau sakit nyeri? saya perutnya kembung, tulang rusuknya terasa seolah-olah terkilir gitu, patah gitu, nggak bisa gerak. Terus Kak Mary bilang, kita kasih obat angin aja dulu, mungkin berangin katanya. Tapi tak ada reaksi juga. Begitu besoknya lagi, saya merasa bertambah parah. Saya telepon Kak Mary, saya bilang keluhan saya itu. Tapi itu sudah bagus sekali obatnya saya kasih katanya. Udah bagus sekali obatnya, mau kasih obat apa lagi ini katanya. Terus besoknya lagi saya masih nahan sakitnya itu. Besoknya lagi sudah parah, saya konsultasi lagi dengan Kak Mary. Sampai saya di rumah itu nggak bisa apa-apain lagi. Akhirnya Kak Mary ke rumah. Dia lihat saya kayaknya ini nggak bisa kalau Kak Mary itu nggak sanggup, dia nggak ada obatnya, nggak ada alatnya. Lebih baik kita konsultasi dengan dokter Cut aja katanya. Kemudian saya lihat gerak-gerik Kak Mary, seolah-olah telepon dokter Cut. Kemudian dokter kakak komunikasi dengan dokter Cut, nggak tahu saya apa percakapannya itu, saya nggak tahu apa. Kemudian kayaknya instruksi dari dokter, lebih baik kita ke rumah sakit aja, saya tunggu di sana, coba segera, karena orangnya udah sakitnya itu beda. Yang itu yang akhirnya Kak Mary telepon saya ya, akhirnya kita janjian di rumah sakit ya. Iya. Oke, dan pada saat itu waktu di rumah sakit saya periksa ya, Mary pada saat itu memang hamil ya, tapi pada saat itu usia kehamilan sekitar 7 minggu kalau saya nggak salah ya, sekitar 7 minggu. Ada flek-flek kemarin ya? Ada flek-flek kemarin. Ada flek ya. Sebelum ke rumah sakit saya pernah sampai keluar darah dari vagina. Iya. Ya, karena ada pendarahan ya. Terus saya lihat memang hamil usia 6-7 minggu dan di dalam kandungan ya. Cuman memang pada saat itu saya juga sudah bilang sama Kak Mary ya. Jadi hamilnya nih kayaknya kurang oke gitu, karena kantongnya itu kurang bagus, denyut jantungnya juga agak melemah ya, dan nggak terlalu kelihatan jelas ya. Kemudian saya melihat kayak ada sesuatu yang berbeda pada saat itu, yang seperti kayak cairan bebas yang banyak di bagian belakang rahim, tapi nggak jelas itunya dari mana. Karena pada saat itu akhirnya kita bilang, saya udah diskusi ya sama Kak Mary ya, Mas Asna juga sama suami juga pada saat itu, ya udah kita selesaikan satu-satu aja dulu, karena kan ini kelihatan hamilnya nih nggak bagus nih, apalagi denyut jantungnya udah mulai melemah dan nggak bagus dan memang nggak ada ya. Akhirnya ya udah konseling, setuju, akhirnya kita evakuasi ya, karena pun juga memang udah mau jatuh ya. Ini kuret. Habis kuret, dan saya bilang kalau memang nanti kita sambil observasi aja, kita kuret kayak biasa, kita observasi cairan bebas itu. Kalau memang cairan bebasnya cuma infeksi biasa, harusnya sih sudah berkurang ya. Oke, nah terus pada saat dikuret ada masalah nggak pada saat itu? Ada lebih enakan nggak pada saat itu? Kan dulu awalnya kita nggak tahu ya, kita cuma lihat nih hamilnya dalam kandungan nih gitu loh. Setelah dikuret. Setelah dikuret. Alhamdulillah setelah dikuret saya merasa enakan. Setelah dikuret hari pertama, kedua, ketiganya ada enak, nggak ada keluhan apa-apa lagi. Rasanya kalau yang bagian itu nggak ada masalah lagi. Tapi setelah itu 4 hari setelah kuret itu saya konsul lagi dengan dokter Cut. Katanya dokter Cut mau mencari tahu apa kira-kira yang di luar kandungan itu. Kemarin tuh dokter udah kasih tahu ada sesuatu di luar kandungan, tapi kita tuntaskan dulu kuret ini. Tapi setelah dikuret kita lihat konsul lagi dengan dokter Cut, ternyata yang di luar kandungan itu udah melebar, sudah menyebar. Yang dulunya kecil sekarang sudah 7 cm kata dokter.
saya sudah dinampakkan itu USG-nya. Wah, saya kan merasa takut, ya Allah, apa hal ini, apa lagi masalahnya kan. Tapi saya merasa sehat. Begitu udah didiagnosa, kata dokter, lebih bagus ini kita lihat apa sebenarnya dia sumber pendarahan. Jadi memang waktu yang USG itu yang kemarin, kebetulan Kak Mary nggak datang ya. Jadi memang pada saat USG itu kita lihat tuh ada semacam kayak bekuan darah, kita bilang hemoperitoneum. Jadi perdarahan di dalam perut itu lumayan membesar, nggak seperti gambar 4 hari yang lalu. Jadi itu agak besar dan itu banyak. Dan saya bilang nih, kalau kayak gini kayaknya better kita buka tujuannya apa? Cari sumber perdarahan. Maka masalahnya kan saya nggak bisa bilang juga tuh bisa aja dari saluran perenakan, bisa aja enggak ya, karena kebetulan kemarin memang kuratnya mas saya dan saya tahu pada saat itu insya Allah sih kuratnya sih nggak ada masalah ya, cuman tetap evaluasi ini sumber pendarahan dari mana, kita belum tahu tuh itu belum tahu, cuman lihat nih ada masalah nih pasti. Oh juga kalau misalnya pada saat itu kita tes pack juga pasti positif kan, toh juga baru habis hamil kan, jadi nggak terlalu membantu. Ini kan saya suruh buka ya. Iya. Terus pada saat itu gimana? Dokter tuh? sarankan langsung kalau bisa ini siap maghrib saya langsung rapid test dan langsung masuk ke rumah sakit. Nanti saya tunggu di sana untuk dilakukan operasi katanya. Adik itu bilangnya kok tiba-tiba operasi lagi ya gitu. Jadi kan takut, apakah ada solusi lain gitu kan. Jadi pada saat itu lakukan perbandingan dokter. Kami si adik juga tanpa pengetahuan saya, dia pergi konsul dengan dokter ahli yang lain, dan dokter ahli lain kebetulan mengatakan hal yang berbeda. Nah pada saat itu dokter yang lain mengatakan itu hanya miom biasa. Miom? Iya.